Tidak bisa dipungkiri, minimnya lahan dan mahalnya tarif parkir di ibu kota Jakarta membuat sebagian orang memilih memarkirkan kendaraan mereka di lahan parkir liar. Parkir liar pun menjamur meski berulang kali ditertibkan. Lalu apa solusinya agar parkir liar yang dituding kerap membuat macet tidak muncul berulang? Berikut kita simak Sisi Kota. Parkir liar ibarat jamur, meski sudah ditertibkan namun selalu muncul. Meski menyalahi aturan, namun parkir liar bagi sebagian orang menjadi mata pencarian. Namun tahukah Anda, perputaran uang pada bisnis parkir liar ini mencapai miliaran rupiah. Parkir liar seakan tak pernah hilang dari pemandangan jalanan ibu kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memetakan ada 222 titik parkir liar di Jakarta dengan potensi pendapatan yang hilang mencapai lebih dari 2 miliar per tahun. Namun angka ini bisa jadi lebih kecil dari angka yang sebenarnya. Pada tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan pajak parkir Jakarta sebesar 837 miliar per tahun. Target ini berdasarkan rata-rata kendaraan bermotor yang melintas di jalan ibu kota di masa pandemi. Namun realisasi penerimaan pajak tidak sampai setengahnya, bahkan menurun dibandingkan tahun 2019. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyebut parkir liar menjadi salah satu penyebabnya. Namun di satu sisi, lahan parkir liar menjadi penyambung hidup seperti halnya Rudi Ferdiansyah rasakan. Dengan kondisi kemiskinan dan tak tamat pendidikan, hidup tak memberikan banyak pilihan kepada Rudi. Sebelumnya, ia adalah pengamen. Namun karena kondisi pandemi yang sepi, ia beralih menjadi juru parkir liar di salah satu lahan di Jakarta Pusat. Bersama 5 pemuda sekitar yang memiliki nasib serupa, Rudi dapat memperoleh 50 hingga 60 ribu rupiah per hari. Kucing-kucingan dengan petugas menjadi makanan sehari-hari. Kita pagi kadang di sini, kalau nggak di sini, ntar agak siangan jam 12 kan makan siang tuh banyak warung-warung, kita pindah ke sana. Kalau di sana kan parkiran kan udah ini gitu, bayar ke disub juga gitu. Kalau di sini kan emang kagak boleh parkir. Sebetulnya. Makanya kita kalau misalkan jam siang pindah ke sana gitu. Suka ada disub juga kalau di sini, kontrolan. Pemprov bukan tanpa upaya. Program penertiban parkir liar mulai dari penderekan hingga operasi cabut pentil ban terus digencarkan. Namun parkir liar selalu kembali muncul. Kemudian sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perubahan paradigma. Jadi tidak lagi kepada car oriented development, tetapi lebih kepada transit oriented development. Salah satu indikatornya adalah kita mengurangi jumlah satuan ruang parkir. Jadi satuan ruang parkir kita kurangi, tapi kemudian masyarakat belum ada perubahan secara masif. Perlahan-lahan terus kami lakukan edukasi untuk mereka berubah. Pakar Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyata mengatakan perlu ada inovasi kebijakan dengan memformalkan juru parkir liar dengan dasar peraturan gubernur. Pemprov mesti jemput bola dengan menawarkan pola kerjasama yang menarik. Kemudian ditargetkan dalam suatu kondisi lingkungan, misalnya gaji 4 juta, tapi kontribusi dari penghasilan parkir itu harus sekian juta. Kalau ada kenaikan keberhasilan, itu dikasih insentif. Nah, bagaimana supaya mereka tidak menggunakan kesempatan itu? Dihitung. Ada mungkinnya ditambah dengan CCTV, ada misalnya menukar alat transaksinya dengan pakai mesin. Mereka tidak mau ikut, langsung tindak. Karena itu juga pelanggaran hukum. Selain untuk menyerap potensi pajak, penanggulangan parkir liar juga penting untuk keindahan kota. Tim Liputan CNN Indonesia.